Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya? Baik, pada video kali ini langsung saja saya akan menjelaskan sebuah materi yang diambil dari buku terbitan dari Erlangga ya. Sama seperti video pada yang sebelum-sebelumnya ya. Terbitan Erlangga dengan judul Marbi, Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 8 pastinya ya. Baik ya. Pada video kali ini kita akan belajar untuk materi yang terdapat pada bab 6, yaitu mengapresiasi karya orang lain melalui teks ulasan. Nah, teks ulasan mungkin ini baru ya untuk siswa atau santri ya di SMP atau MTS, yaitu materi teks ulasan di mata pelajaran bahasa Indonesia pastinya ya. Karena tidak ada di bahasa Arab maupun di materi bahasa Inggris ya, hanya ada di materi pelajaran bahasa Indonesia. Teks ulasan tapi sebelum itu tentu kalian sudah pernah menonton atau mendengar atau menyaksikan channel Gadgetin di YouTube? Sudah ya? Nah, apa yang kalian saksikan di sana? Kira-kira ngapain si David itu? Ada yang tahu? Iya, mereview sebuah produk elektronik atau sebuah barang ya. Biasanya laptop, handphone, televisi ya. Nah, mereview ya, itu merupakan serapan dari bahasa Inggris review, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti ulasan. Nah, cocok sekali dengan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu teks ulasan atau review ya. Nah, jika kalian melihat atau menonton ya, yang suka menonton channel-channel seperti DK, terus Gadgetin gitu ya. Nah, kalian kan lihat tuh bagaimana cara misalnya David ya. Ya, David Gadgetin ya. Dia menampilkan ya di kontennya sebuah produk misalnya handphone ya, membandingkan dua handphone. Ya, membandingkan dua handphone antara handphone dengan seri yang berbeda. Ya, misalnya Redmi 9 dengan Narzo 20 ya, ada di videonya ya. Kalian bisa cek sendiri. Nah, itu salah satu videonya aja atau salah satu kontennya. Nah, kira-kira apa sih ya yang disampaikan oleh Gadgetin di sana atau David di sana? Yaitu mengapresiasi ya karya berupa barang ya, barangnya kan barang elektronik tuh. Ya kan, handphone ya. Di konten lainnya juga laptop, televisi gitu banyak ya di sana. Nah, di sana juga dijelaskan secara rinci misalnya tentang speknya dibandingkan antara Narzo 20 ya kan versus ya atau dengan Redmi 9, Redmi 9 ya. Nah, kurang lebih itu yang kan kita pelajari, bukan tentang konten dari Gadgetinnya ya, tapi ada kesamaan ya. Tentu David ya, pemilik channel Gadgetin itu tidak mungkin menyampaikan speknya secara rinci ya tanpa membuat sebuah skrip atau teks terlebih dahulu. Nah, ya kan, bahkan sekelas David saja, David Gadgetin membuat sebuah teks untuk mereview atau sebuah teks ulasan. Ya, jadi dibuat teks terlebih dahulu, setelah itu baru dihafalkan dan disampaikan di kontennya yang terdapat di videonya, di channel YouTube-nya ya. Nah, itu yang akan kita pelajari, yaitu kita akan belajar bagaimana mereview sebuah karya milik orang lain. Ya. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja.
Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara teori ya, apa itu teks ulasan. Teks ulasan memiliki fungsi sosial untuk memberikan analisis terhadap sebuah karya menurut pandangan pengulas. Ya, jadi teks ulasan di sini memiliki fungsi untuk memberikan analisis ya. Ya, kayak gadgetin itu kan, dia menganalisis misalnya tentang speknya, RAM-nya berapa, prosesornya apa, ya kan? Terus kameranya bagaimana. Nah, itu dianalisis tuh. Nah, ya kan? Terhadap sebuah karya. Nah, kalau di channel Gadgetin, ya karyanya berupa barang elektronik atau produk elektronik, handphone, laptop, ya. Nah, menurut pandangan si pengulas. Nah, pengulasnya siapa? Jika di channel Gadgetin misalnya, pengulasnya siapa kira-kira? Betul, David pengulasnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya ambil contoh Gadgetin supaya kalian lebih paham. Karena pasti di antara kalian banyak sekali yang menonton channel Gadgetin ataupun channel-channel yang mereview sebuah produk elektronik. Karena kalian semua kan pasti punya kan barang-barang elektronik seperti handphone misalnya. Iya. Oke, kita lanjut. Melalui teks ulasan, pembaca dapat memperoleh gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan sebuah karya. Cocok sekali nih dengan channel Gadgetin ya. Jadi pembaca atau penonton ya, viewers kalau di YouTube ya. Jadi bisa memperoleh sebuah gambaran ya atau pengetahuan, kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya. Jika di channel Gadgetin, maka yang diperoleh dari viewernya yaitu gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan handphone atau laptop tertentu ya dengan merek tertentu. Nah, di situ dianalisis kan kelebihannya apa nih, kekurangannya apa. Misalnya kelebihannya baterainya besar ya sampai 6000. Nah, kekurangannya apa, kameranya ternyata masih 2 megapiksel untuk kamera depannya ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika membaca sebuah teks ulasan ya, jadi pembaca ini memperoleh gambaran mengenai kelebihan dan kekurangannya. Teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian terhadap suatu hasil karya seni, seperti film, cerpen, puisi, novel, dan teater drama. Nah, teks ulasan di sini, karena kita akan belajar teks ulasan untuk kelas 8, nah, jadi bahasa Indonesia itu luas cakupannya, tidak hanya sekedar kita bisa berbahasa Indonesia saja, karena banyak orang salah paham ya. Ustadz ingatkan sekali lagi ya, banyak orang salah paham ketika kita belajar bahasa Indonesia, dianggapnya itu tidak penting karena kita orang Indonesia pasti sudah bisa bahasa Indonesia. Salah ya. Belajar bahasa Indonesia itu luas cakupannya ya. Di sana tidak hanya sekedar diajarkan bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi di sana juga kita belajar ya, salah satunya mengulas atau mereview sebuah karya seni seperti film, cerpen, puisi, novel, dan teater atau drama. Kalau di channel Gadgetin yang direview apa? Produk elektronik ya. Nah, di sini karena kita akan belajar teks ulasan ya, teks ya, bukan video ulasan, maka yang akan direview itu film, cerpen, puisi, novel, dan teater drama. Dan ini bisa dibaca atau dipelajari juga di buku paket ya pastinya ya. Silakan dibuka di daftar isi, kemudian cari materi bab 6 teks ulasan. Nah, jika sudah ketemu halamannya, silakan dibuka saja dan dibaca-baca. Di situ juga ada contoh loh tentang teks ulasan. Bagian utama yang terdapat dalam teks ulasan adalah keunggulan dan kelemahan produk karya seni yang diulas. Nah, ini yang bagian pertamanya ya, yaitu adalah keunggulan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan dari produk seni yang diulas, nah itu cerpen, puisi, ya, film. Nah, agar penilaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan, seorang pengulas harus memberikan alasan-alasan pendukung yang kuat dan meyakinkan, salah satunya menunjukkan bukti tekstual dan merujuk pendapat para ahli. Nah, kita kembali lagi ke channel Gadgetin ya, agar penilaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan, seorang pengulas David ya, David Gadgetin memberikan alasan-alasannya yang mendukung dan meyakinkan. Ya, kira-kira ketika David misalnya mengulas atau mereview sebuah produk handphone misalnya ya, maka dia akan memberikan alasan-alasannya, misalnya kelemahannya pada kameranya. Nah, dia akan coba tuh ambil HP-nya, dia coba kan.
dia tampilkan di videonya. Nah, kameranya kurang lebih seperti ini. Misalnya kameranya blur ya, atau kameranya tidak autofocus, atau kameranya masih ya agak-agak buram. Nah, dia berikan alasannya tuh. Kira-kira kenapa tuh? Oh, alasannya karena HP-nya HP entry level ya, HP-HP untuk kelas bawah. Makanya kameranya tidak seperti lainnya HP di kelas flash flag ya. Ya, yang HP-HP-nya orang elit gitu. Nah, itu beda. Nah, dia akan memberikan alasan-alasannya. Ketika David itu misalnya eh, menyampaikan kekurangan ya atau kelebihan dari produknya, ya produk yang direview maksudnya ya. Nah, dia akan memberikan alasan-alasannya, alasan pendukung yang kuat dan meyakinkan. Jadi benar-benar ya seperti tadi misalnya karena HP-nya harganya murah ya, HP harga 800.000 masa minta kamera eh, yang wow gitu ya, yang bagus itu nggak mungkin kan. Kalau ingin kamera yang bagus beri HP yang speknya tinggi, dan speknya tinggi itu harganya mahal misalnya kayak gitu. Karena itu alasan yang kuat kan dan meyakinkan juga karena masuk akal gitu ya. Nah, dan menunjukkan bukti ya, makanya ditampilkan ya kan di videonya, pengambilan gambarnya misalnya digunakan untuk eh, memotret ya benda gitu kan, ditunjukkan nanti kelemahannya seperti ini, kekurangannya seperti ini, kelebihannya juga seperti ini ya. Baik kalau begitu. Hal penting dalam menceritakan kembali isi teks ulasan. Nah, ini ya hal penting dalam menceritakan kembali isi teks ulasan. Yang pertama adalah membaca teks ulasan berulang-ulang. Misalnya kita mengulas sebuah novel ya. Novelnya apa kira-kira ya yang bisa diulas? Ya, kita ambil contoh saja Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi salah satu novel bestseller di Indonesia ya. Dan diangkat menjadi film juga, dan filmnya menjadi box office ya karena penontonnya banyak ya. Misalnya novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Membaca teks ulasan berulang-ulang. Jadi novel tersebut dibaca. Novel Laskar Pelangi tersebut dibaca berulang-ulang. Tidak harus di waktu yang sama atau di hari yang sama. Bisa dalam pekan yang berbeda atau minggu yang berbeda atau bulan yang berbeda. Tapi harus diulang-ulang terus ya. Yang kedua, mencatat butir-butir pokok teks ulasan pada tiap paragraf, sama seperti teks eksposisi ya. Jadi pokok-pokok teksnya dicatat tiap paragraf. Jadi membaca satu paragraf, dicatat poinnya apa, intinya apa. Terus ganti lagi ke paragraf selanjutnya, dicatat lagi inti-intinya apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Mencatat kelebihan dan kekurangan materi yang dipaparkan pengulas. Nah, ketika kita mereview, ya kita harus menyampaikan kelebihan dan juga kekurangannya. Jangan hanya kelebihannya saja atau kekurangannya saja, jangan. Ya, harus kelebihan dan kekurangan. Supaya apa? Supaya berimbang. Ya, seperti David Gadgetin misalnya. Dia menyampaikan kekurangan dan juga kelebihannya. Bahkan dia memberi saran kepada perusahaannya, misalnya untuk Redmi ya. Ya, kan banyak tuh ya. Atau untuk laptop misalnya untuk Asus. Nah, dia sampaikan ya, sarannya kurang lebih seperti ini, kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah merangkai butir-butir pokok teks ulasan menggunakan bahasa sendiri. Nah, ketika kita membaca sebuah novel, ya kan, kita membaca hasil bahasa atau tulisan dari si pengarang, ya, misalnya novel Laskar Pelangi karangan Andrea Hirata. Nah, kita baca kan tulisannya atau bahasa yang digunakan itu bahasanya si pengarang, bahasanya Andrea Hirata. Nah, di teks ulasan ini, ya, butir-butir yang sudah tercatat, misalnya ada 10 paragraf ya dalam novel itu misalnya ya, atau cerpen lah ya, yang pendek ya, 10 paragraf. Nah, berarti ada 10 butir inti teks ulasan. Nah, di situ dirangkai. Jadi diurutkan dari paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, sampai paragraf terakhir ke-10, diurutkan inti-intinya. Setelah itu dijadikan sebuah teks ya, dijadikan sebuah teks ya, yang pastinya tidak setebal novel atau tidak setebal cerpen ya, paling satu lembar lah ya, satu lembar teks ulasan itu. Nah, itu menggunakan bahasa atau tulisan hasil ide milik kalian sendiri. Jadi tidak harus sama dan tidak boleh sama dengan eh,
tulisan atau bahasa yang terdapat pada cerpen atau novel yang diulas. Begitu ya. Contohnya ada di buku paket, silakan dibuka ya. Iya, nah, di buku paket. Baik, kita beranjak ke struktur teks ulasan. Yang pertama ada judul, ya pasti semua teks ada judul ya. Judul teks ulasan berbeda dengan judul karya yang kita ulas, ya. Berbeda tentunya ya. Misalnya dalam kita balik lagi deh ke channel Gadgetin ya supaya kalian ada gambaran ya. Nah, judul teks ulasan berbeda dengan judul karya yang kita ulas. Misalnya di channel milik Asus misalnya ya, dia di sana menampilkan atau memberikan judul misalnya Asus ROG seri sekian sekian sekian. Nah, setelah itu muncul di channel Gadgetin yang mana ini channelnya tukang review ya, bahasanya gitu ya. Nah, di situ biasanya apakah sama judulnya? Tidak, berbeda judulnya. Ya kan? Misalnya diawali dengan laptop dengan spek turbo. Harga cocok di kantong. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi judul-judul yang clickbait atau judul-judul yang membuat orang itu penasaran gitu ya, tertarik gitu. Maka akan dibuat seperti itu. Banyak tuh. Lihat tuh di channel Gadgetin atau di channel DK misalnya ya. Nah, yang mereview produk-produk elektronik. Nah, pasti judulnya beda. Judulnya beda dengan channel resmi dari produk yang direview. Misalnya laptop Asus misalnya ya, atau handphone di iPhone gitu. Beda pasti ya judulnya. Supaya apa? Supaya menarik ya, atau bahasa YouTube-nya per YouTube-annya clickbait ya. Kalian pasti tahu lah ya. Selanjutnya, identitas buku. Identitas buku perlu ditulis sekedar informasi mengenai buku kepada pembaca ulasan. Silakan dibuka di buku paket. Di situ ada bukan sebuah ya, ada banyak contohnya, yaitu berkaitan dengan identitas buku. Silakan dibuka di buku paketnya. Berikutnya orientasi, berisi gambaran umum sebuah karya yang diulas. Nah, di sini biasanya ada gambaran-gambaran umum. Nah, gambaran umum ini sifatnya diketahui oleh banyak orang ya. Jadi tidak berdasarkan pandangan dari penulis, belum ya. Karena kalau berdasarkan pandangan dari penulis masuknya ke penafsiran. Berisi paparan penafsiran atau pandangan penulis terhadap karya yang diulas. Nah, di sini baru penafsiran. Penafsiran itu jadi pandangan atau pemahaman dari penulis setelah membaca karya tersebut atau setelah mengulas karya tersebut ya. Misalnya di channel Gadgetin, kita balik lagi ya ke Gadgetin ya. Ini bukan iklan ya, karena kalian sudah tahu ya, ada sebuah channel bernama Gadgetin yang mengulas itu namanya David ya, yang diulas produknya itu laptop, handphone, televisi ya. Ntar nungguin ya apakah ada kulkas, kompor gas, ya AC dan lain sebagainya ya, akan diulas juga. Baik, kita ambil contoh Gadgetin ya. Banyak channel-channel review atau yang mereview produk-produk elektronik ya, yang lain seperti DK dan banyak ya di sana ya. Cuma yang paling familiar salah satunya adalah Gadgetin. Itu alasannya ya kenapa dari tadi saya bilang Gadgetin ya. Jadi penafsiran itu seperti yang kita tonton misalnya di salah satu video ya, di channel Gadgetin. Nah, di situ ketika David menjelaskan atau menyampaikan pandangannya, ya, maka dia menafsirkannya atau menyampaikannya sesuai dengan pandangan dia sendiri. Jadi menurut dia misalnya pandangan dia produk ini nggak cocok gitu, ya. Tapi belum tentu buat orang lain itu nggak cocok. Bisa jadi ya kan buat dia karena dia duitnya banyak kan untuk HP-HP kelas entry level misalnya seperti entry level berarti apa? Redmi ya, misalnya Redmi 9 ya, yang termasuk entry level. Mungkin buat dia, untuk dia punya nggak cocok ya. Tapi belum tentu buat sobat Miss Queen misalnya ya. Iya, yang belinya HP entry level ya, cuma buat ngegame, cuma buat senang-senang aja, ya mungkin cocok itu HP-HP seperti itu. Nah, kurang lebih itu yang dinamakan dengan pandangan atau penafsiran ya. Jadi berdasarkan ide atau pemahaman si reviewer itu sendiri ya. Jika orientasi itu pandangan umum yang orang lain dan kita mungkin sepakat ya,
antara reviewer dengan viewernya sepakat, antara orang yang mereview, orang yang mengulas dengan orang yang menonton atau membaca yang lain sepakat. Nah, jika di penafsiran itu berdasarkan pemahaman atau pandangan dari penulis, ya, karya yang diulas, gitu. Berikutnya rangkuman, penulis merangkum karya yang diulas berdasarkan penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi setelah itu akan ada rangkuman, ya. Ya, coba cek di buku paketnya ya, jangan malas-malas, itu buku paket sudah dibeli mahal ya. Nah, penulis merangkum karya yang diulas berdasarkan penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi merangkum setelah ada judul, identitas, orientasi, penafsiran. Berikutnya merangkum, ya, penilaiannya seperti apa. Ya, misalnya dari situ, misalnya penilaiannya novel atau cerpen ini sangat cocok dijadikan sebagai materi pelajaran ketika di kelas, misalnya kayak gitu ya. Atau karena alasan banyaknya kata-kata yang kurang pantas atau kurang sopan, maka karya ini, misalnya novel, tidak layak dijadikan sebagai bahan ajar atau materi pelajaran di kelas. Nah, itu contoh dari rangkuman ya. Berikutnya simpulan berisi penilaian penulis terhadap kelebihan dan kekurangan karya disertai alasan dan bukti pendukung. Jadi simpulan ini isinya apa? Penilaian terhadap kelebihannya, kekurangannya, karya disertai alasan dan bukti. Ya, mirip-mirip lah ya antara rangkuman dan simpulan ini ya. Baik, kalau begitu. Selanjutnya, langkah menyusun teks ulasan. Yang pertama, tentukan jenis karya sastra yang akan diulas. Ya, yang akan diulas misalnya tentang novel, cerpen, film, puisi. Nah, itu termasuk karya sastra ya. Tinggal kalian ingin mengulasnya yang mana dulu nih? Apakah kalian misalnya seorang pembaca novel atau novelis ya? Maka yang akan diulas yaitu novel. Oh, saya tidak suka novel, saya sukanya lebih ke film. Ya udah, tinggal nanti yang diulas adalah film ya. Jadi tentukan jenis karya sastranya ya. Karya sastra meliputi apa saja tadi? Novel, cerpen, puisi, film, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Yang berikutnya adalah bacalah karya tersebut berulang-ulang hingga paham. Nah, ya syarat untuk mengulas yaitu membaca karya tersebut berulang-ulang hingga paham ya. Membaca novel itu terus-terusan, menonton film terus-terusan. Misalnya kalian ingin mengulas film Harry Potter, maka kalian harus menontonnya berulang-ulang sampai kalian paham alur ceritanya. Tuliskan bagian penting dalam karya tersebut. Nah, inti-intinya ditulis ya, tiap bagian harus ditulis. Ya, bagian-bagian apa saja yang penting, nah itu yang akan ditulis ya. Ini berkaitan dengan unsur 5W plus 1H. Oh, bukan, maaf. Unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik apa saja? Tema, alur, tokoh penokohan. Ya, di situ ada misalnya bukan misalnya ya, ini ada ya, ada tema, tokoh penokohan, alur, latar atau setting, amanat ya. Nah, itu termasuk dalam unsur intrinsik. Buatlah kerangka teks ulasan berdasarkan bagian struktur teks yang telah diketahui. Nah, tadi tuh strukturnya dibuat ya sesuai dengan struktur. Ada judul, ada identitas ya, orientasi, penafsiran, rangkuman, dan simpulan. Kembangkan garis besar bagian-bagian itu ke dalam beberapa paragraf. Nah, seperti tadi ya, inti-intinya dicatat, setelah itu dikembangkan dalam beberapa paragraf. Jadi disusun dari novel misalnya tebalnya 250 halaman, ya kan, antum atau kalian catat poin-poin intinya, susun menjadi beberapa paragraf gitu. Tuliskan pendapatmu tentang karya tersebut ya. Namanya kita mereview atau mengulas ya, pasti kita menuliskan pendapat tentang karya tersebut. Jangan lupa cantumkan identitas karya sastra yang akan diulas ya, seperti tadi misalnya karya sastranya novel dengan judul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Cantumkan itu ya, ditulis supaya nanti yang membaca teks ulasan milik kalian tahu ini karya siapa yang ditulis, karyanya apa. Nah, gitu ya.